warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mulakhas Fiqhi, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang baru, babun fima yahrumu 'alal muhdisi muzawalatuhu minal a'mal. Hal-hal yang diharamkan oleh orang-orang yang berhadas dari amalan-amalan. Bab ini menjelaskan tentang apa saja amalan-amalan yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berhadas. Nah, mikro. Bismillah. Qala musannifu hafidhallahu ta'ala fi kitabih, babun fima yahrumu 'alal muhdithi muzawalatahu minal a'mali. Hunaka ba'dul a'mali allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharah an yuzawalaha li syarifiha wa makanatiha. Wa hadhil a'malu nabiyyinuha laka bi adillatiha litakuna minka ala balin fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu ilah bitaharatil madlubah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hunaka ba'dul a'mali allati yahrumu 'alal muslim. Di sana ada sebagian amalan-amalan yang diharamkan atas seorang muslim. Idza lam yakun 'ala taharah, apabila dia tidak dalam keadaan suci. Jadi ada beberapa amalan yang diharamkan jika dia tidak dalam keadaan suci. An yuzawilaha, ya, untuk melakukannya. Li syarifiha wa makanatiha, apakah karena kemuliaan amalan tersebut atau karena kedudukan amalan tersebut. Jadi sesuatu itu dilarang kecuali bagi mereka yang suci karena apa? Kemuliaan dan kedudukan amalan tersebut. Wa hadhil a'malu nubayyinuha laka bi adillatiha, dan amalan-amalan ini kami menjelaskannya untukmu beserta dalil-dalilnya. Kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh dilakukan? Ya, litakuna minka ala balin. Ya, litakuna minka ala balin, sehingga kamu memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, fala tuqdimu ala wahidin minha ila ba'da tahayyu'i lahu bitahara matlubah. Dan kau tidak melakukannya, amalan-amalan tersebut, satu dari amalan-amalan tersebut, kecuali sudah memiliki penghalalan, artinya sudah dibenarkan. Kenapa? Karena dalam keadaan suci, terpenuhi syarat untuk melakukan amalan tersebut, bitaharatil matlubah, dengan kesucian yang dituntut. Kenapa? Karena amalan ini mulia dan kedudukan yang tinggi. Ini menunjukkan Islam benar-benar memperhatikan kebersihan. Siapapun yang ingin beribadah di mana ibadah tersebut mensyaratkan tahara sebagai syarat yang harus dipenuhi, maka tidak boleh melakukannya kecuali dalam keadaan bersuci. Naam. I'lam ya akhi anna hunaka asya' tahrumu 'alal muhdits sawa'an kana hadatsuhu akbar aw asghar, wa hunaka asya' yahtasu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Fal asya'u allati tahrumu 'alal muhdits
ayul hadatsain al-awwalu masul mushafi syarif fala yamassuhul muhdath biduni ha'il liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun ay al mutahharun minal hadathi janabatan aw ghairiha alal qawli bi anna marada bihim al mutahharuna minal bashar wa hunaka man yara an murada bihim al malaikatul kiram. Nah, kemudian beliau mengatakan, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdisi. Di sana ada beberapa perkara yang diharamkan atas orang-orang yang berhadas. Sawa'un kana hadatsu akbar atau asghar. Sama saja apakah dia berhadas kecil, apakah dia berhadas besar atau berhadas kecil. Wa hunaka asya' yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadasan akbar. Dan ada juga perkara-perkara yang dikhususkan pengharamannya bagi mereka yang berhadas besar. Jadi ada beberapa amalan yang dilarang, baik itu dalam kondisi berhadas kecil maupun berhadas besar. Ada ibadah yang dikhususkan pengharamannya terhadap orang-orang yang berhadas besar. Apa saja? Fal asya'u allati tahrumu 'alal muhdis ay hadatsaini. Adapun perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas baik kecil maupun besar, yang pertama awalan massul mushafi asy-syarif, menyentuh mushaf yang mulia. Fala yamassuhu al-muhditsu biduni ha'ilin. Maka orang yang berhadas tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan ha'il. Ha'il itu pembatas, mungkin sarung tangan atau kain untuk memegang mushaf. Jadi ada pembatas. Contoh ini mushaf, ini kain pembatas pegang. Atau pakai sarung tangan dia. Ya, ini mana ha'il. Ha'il itu sarung tangan. Liqauli ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya. Hu-nya sini kembali kepada Al-Qur'an dalam surah Al-Waqiah, kecuali orang-orang yang suci. Ai al-mutatahhirun. Makna mutahharun adalah al-mutatahharun minal hadasi janabatan aw ghairiha. Dari hadas baik itu junub maupun wa aw ghairaha, ataupun selain daripada junub. Alal qawli bi anna al-murada bihim al-mutahhiruna minal bashar. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Karena nanti sebagian berpendapat makna dari ayat al-mutahharun adalah al-malaikal kiram. Bagi mereka yang berpendapat bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun, makna al-mutahharun adalah dari kalangan manusia, maka mereka berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf kecuali bagi mereka yang suci. Tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung bagi mereka yang berhadas, baik kecil maupun besar. Namun bagi mereka yang mentafsirkan al-mutahharun adalah malaikat, maka tidak mengapa menyentuh mushaf tanpa alas, baik dalam keadaan tidak baik dalam keadaan hadas belum terangkat, ya masih dalam keadaan berhadas, boleh dia sentuh. Ini perbedaan pendapat tentang ayat al-mutahharun. Namun ya, kalau kita lihat dari penjelasan beliau di sini, ya beliau memberikan poin pertama itu menyentuh mushaf bagi mereka yang berhadas. Maknanya ya, pendapat yang beliau ambil pendapat al-mutahharun adalah bashar, manusia. Wa hatta law fusiratil ayah bi anna marada bihim al malaika fa in dzalika yatawalluna al bashara
bidilalatil isyarah wa kama warada fil kitabil lati kataba Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman min haditsin Amr ibn Lisam qaluhu la yamassul Qur'ana illa tahir rawahu Nasa'i wa ghairuhu muttasilan. Qala Ibnu Abdul Bar innahu ashbahal mutawatir litalqin nasi lahu bil qabul. Qala Syekhul Islam an mani al-masil mushaf li ghairil mutatahhir wa madhabun a'immatil arba'ah. Wa qala Ibnu Hubairah fil ifsahi ajma'u yakni a'immatal arba'ah annahu la yajuz lil muhdithi masal mushaf intaha. Ghairu mutatahhir al-mushafa fil ghilafin aw kisin min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahu min ghairi masin. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa hatta law fussiratil ayatu bi anna al-murada bihim malaika, walaupun sebagian mentafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah malaikat, tidak boleh menyentuhnya kecuali malaikat. Mereka mengatakan fa inna dzalika yatanawalul bashar bidalalatil isyarah. Walaupun maknanya malaikat, tapi di sana ada dalil yang mengisyaratkan manusia juga. Artinya mushaf ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Wa kama warada fil kitabil ladzi katabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman min hadisi Amr bin Hazim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuliskan satu surat kepada penduduk Yaman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Hazm. Ya, di mana dia mengatakan Nabi SAW bersabda, la yamassul Qur'ana ila tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Rawahu Nasa'i wa ghairu muttasilan. Ya, diriwayatkan oleh Nasa'i dan yang lainnya, namun hadis ini ya, dia mengatakan wa ghairu muttasilah, hadis ini bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan innahu ashbahal mutawatir li talaqqin nasi lahu bil qabul. Hadis ini ya mirip dengan mutawatir karena manusia menerimanya dengan langsung bertalaki kepada guru-guru mereka. Qala Syekhul Islam an man'i masil mushaf li ghairil mutahhir, berkata Syekhul Islam rahimahullah taala tentang larangan menyentuh mushaf bagi mereka yang tidak bersuci, huwa madhabu a'immatil arba'ah. Ini adalah madhab 4 imam, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Syekhul Islam mengatakan larangan menyentuh mushaf tanpa bersuci ini madhab a'immatul arba'ah. Qala Ibnu Hubairah fil Iqsah ajma'u yakni a'immatu arba'ah. Ya, dia mengatakan sepakat. Siapa yang dimaksud sepakat di sini? 4 imam madhab sepakat bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Apa maknanya tidak boleh menyentuh mushaf bagi mereka yang berhadas, dalam keadaan hadas maupun baik hadas besar maupun hadas kecil. Wala ba'sa an yahmila ghairul mutahhirul mushaf fi ghilafin aw kisin. Tidak mengapa mereka yang berhadas membawa mushaf, ya, selama mushaf tersebut dalam keadaan ghilaf. Ghilaf itu, nah ini ghilaf namanya, ada pelapisnya, ini ghilaf. Ya. Kalau mushaf itu ada lapisannya, ada dompetnya, ini namanya ghilaf. Atau membuka lembarannya saja, ini boleh tanpa menyentuhnya, ya, tanpa menyentuhnya. Wa kadzalika la ba'san yang dzurafi yatasaffahu min ghairi masjid. Tidak mengapa melihatnya saja, melihat mushaf, isi mushaf tanpa menyentuhnya.
Ikhwan yang rahmati Allah Ta'ala, ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak mengapa menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas, ya, di dalam keadaan berhadas. Yang mereka persisikan adalah hadas besar. Adapun hadas kecil, ya, ini lebih ringan daripada hadas besar. Namun, ya, karena kedudukan Al-Quran yang mulia, kita berusaha untuk menyentuhnya dalam keadaan suci, ya. Apalagi kita berada di negeri yang mudah mencari air, mudah untuk berwudu, ya, dalam rangka untuk memuliakan Al-Quran, keluar dari persisian para ulama. Terkadang karena ada persisian di sana, kita ambil satu dari pendapat para ulama, kemudian kita sombong dengan pendapat itu. Bahkan kita menunjukkan bahwasanya kita itu mengambil pendapat yang contohnya membolehkan tanpa berwudu, kemudian kita banggakan di hadapan teman-teman kita. Ini enggak mesti dilakukan, ya. Kita lebih tenang jiwa kita ketika kita keluar dari perselisihan, ya, sebagaimana para ulama mengatakan, al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar dari perselisihan itu dicintai, ya. Jika di sana ada perselisihan, maka kita berusaha untuk meredam perselisihan itu, ya. Ketika satu amalan yang kemungkinan besar kita bersisi dengan teman-teman kita berusaha untuk, ya, tidak memperuncing perselisihan yang ada. Karena bab apapun dalam fikih pasti ada perselisihan di sana. Apapun bab yang kita buka dalam fikih pasti ada perselisihan, pasti ada perbedaan pendapat, minimal kaulain, dua pendapat, ya, minimal dua pendapat tentang gerakan sholat kita, ya. Yang satu syarat, yang satu menggerakkan, yang satu diam saja, yang satu irsal ketika i'tidal, yang satunya bersedekap, ya. Ini biasanya, ya, akan membuat hati keras jika diperdebatkan, apalagi di grup, ya, di grup-grup WA yang kita miliki, ya. Hal-hal yang dipersisihkan di sana ahsannya tidak diperdebatkan, karena tidak akan pernah selesai, karena masing-masing akan menganggap dirinya itu, ya, setara dengan dia, sama-sama duduk di majelis, ya. Akhirnya nanti saling serang dengan video ustadz masing-masing atau dengan tulisan ustadznya masing-masing. Akhirnya perdebatan antara artikel dengan artikel, tulisan dengan tulisan. Akhirnya ketika berjumpa, salam pun malas lagi, ucapkan salam pun agak gimana, kalau bisa menjauh dulu dari dia. Ini akibat perdebatan, ya. Ahsannya ketika kita tidak sesuai, tidak sependapat, ya, lebih baik diam daripada akan memperuncing permasalahan. Jadi semua bab fikih, baca kitab fikih apapun kita akan mendapatkan perbedaan, ya. Tentang wudu contohnya, kita belum buka masalah wudu. Contoh kumur-kumur, wajib atau tidak wajib, istinsyaq wajib atau tidak wajib, apakah dia bagian dari wajah atau tidak. Kalau dia bagian dari wajah berarti wajib, karena wajah wajib dicuci, ya. Lalu kenapa tidak masuk ke dalam ayat, ya, tentang wudu? Nah, jadi ini akan menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tinggal kita mana yang kita anggap lebih kuat pendalilan dari buku-buku yang kita pelajari. Tahap ini yang pertama. Jadi bagi kita yang berhadas, memperhatikan amalan ini. Walaupun kita menganggap tidak mengapa memegang mushaf tanpa berwudu contohnya, tapi lebih baik, ya, kita pegang mushaf tersebut karena kedudukannya, ya, makannya, kedudukannya, kita berwudu terlebih dahulu. Tentunya orang yang memegang mushaf dengan dalam keadaan suci itu lebih baik daripada memegangnya,
ya dalam keadaan tidak bersuci. Karena kita itu ya memiliki prinsip mencari yang lebih baik. Ya. Dalam perkara dunia pun kita mencari yang lebih baik. Maka dalam masalah akhirat kita berusaha untuk mencari yang lebih baik. Taib, ini yang pertama. Ya, memegang atau menyentuh mushaf. Taib, lanjut. Kedua. Athani wa yahrumu 'alal muhdits as-salatu fardan aw naflan wa hadha bi ijma' ahli al-ilmi idza istata'at taharah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattatahharu. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu salatan bighairi tahur. Rawahul Muslim wa ghairuhu. Wa haditsun la yuqbalullahu salata ahadakum idza ahdatha hatta yatawadda fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudrati 'alaiha wa la tasihu salatuhu sawa'an kana jahilan aw amilan sawa'an kana ala jahilan aw aliman nasyan aw amidan. Lakinna al-alima al-amida idza shalla min ghairi taharah ya'thamu wa yu'azzaru wa in kana jahilan aw nasyan fa innahu la ya'thamu lakin la tasihu salatuhu. Baik, atsani, kemudian yang kedua, ini yang harus kita ingat. Ya, yang kedua, wa yahrumu 'alal muhditsi salatu fardhan aw naflan. Diharamkan bagi mereka yang berhadas salat wajib maupun salat sunnah. Ya, baik hadas besar maupun hadas kecil, haram melaksanakan salat dalam keadaan berhadas. Wa hadza bi ijma'i ahli ilmi. Ini kesepakatan ahlul ilmi. Idza istata'a tahara, jika dia mampu untuk taharah. Ya, berbeda jika kalau lain hal kalau dia tidak mampu bersuci dalam keadaan sakit. Ya. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Ayat ini jelas sekali ya, dalil bahwa seorang yang akan melaksanakan salat wajib baginya kalimat faghsilu wujuhakum. Ini perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, karena wudu adalah satu dari syarat salat. Berkata para ulama, syarat salat itu ada 9. Apa yang dimaksud dengan syarat? Kegiatan yang kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah. Kalau kita akan melaksanakan ibadah salat, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan salat. Satu dari syarat salat adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Ya, ada 9. Yang pertama, Islam, berakal, tamyiz, kemudian mengangkat hadas, raful hadasi, kemudian izalatun najas, menyingkirkan najis, satrul aurah, menutup aurat, kemudian dukhulul waqt, masuknya waktu, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ya, kemudian an-niyah, niat.
Ini 9 syarat salat. Nah, mengangkat hadas, satu dari mengangkat hadas adalah wudu. Ini salah satu dari 9 syarat tersebut. Maka tidak sah salat jika syarat ini tidak terpenuhi. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan terima salat tanpa bersuci. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian apabila dia berhadas sampai dia kembali berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrah 'alaiha wa la tasihhu salatuhu. Maka enggak boleh baginya melaksanakan salat tanpa bersuci. Ya, dan dia mampu untuk itu. Dia mampu untuk bersuci namun dia tidak lakukan, maka tidak sah salatnya. Wala tasihhu salatuhu. Enggak sah salatnya. Dia mampu berwudu, air ada dan dia mampu menggunakan air, namun dia pilih tayamum, enggak sah. Ya. Atau batal wudunya ketika salat, batal wudunya, otomatis salatnya batal. Dia enggak tinggalkan salatnya, dia tetap melaksanakan salat. Ya. Dulu ada teman kami, ya, dia jadi imam. Setelah sholat dia katakan, Pak Ustadz, kalau kentut sebelum salam sikit lagi mau salam, nggak apa-apa kan, nggak batal. Ini imam sholat ketika itu. Coba dia bertanya itu setelah kami selesai sholat, karena kami menjadi apa, makmumnya, masbuk. Jadi makmumnya kalau jadi masbuk itu ya kita ikut aja imam, nggak tahu siapa imamnya, ikut aja. Selesai sholat dia bilang begitu. Ya, kalau buang angin sebelum salam gitu ya, pas mau salam itu dia buang angin gitu, nggak batal kan, sedikit lagi kok, kata, selesai. Ya. Nah ini musibah. Ya. Walaupun beberapa saat sebelum salam dia buang angin, batal sholatnya. Bahkan termasuk dosa besar ketika dia tetap melaksanakan sholat sementara dia sadar wudunya batal. Itu masuk dosa besar. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Apa ancamannya? Api neraka. Ini tumit yang nggak kena wudu. Orang berwudu, ya dia sadar wudunya nggak sempurna, tetap dia melaksanakan sholat. Sedikit saja tumitnya tidak terkena wudu, berarti apa? Wudunya batal. Dia tetap sholat. Apa ancamannya? Wailul lil aqabi minan nar. Lalu bagaimana ketika orang itu sadar dia batal wudunya, tetap dia pertahankan karena malu. Apalagi dia menjadi seorang imam, dia malu untuk pergi, takut dikomentari kawan-kawannya setelah sholat. Akhirnya dia pertahankan jadi imam. Ya, kemudian nanti setelah selesai sholat dia sholat balik. Biar karena dia sadar sholatnya nggak sah, tapi dia pertahankan tetap menjadi imam. Ini dosa besar. Ya, kenapa? Karena dia diharamkan melaksanakan sholat kan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berhadas. La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Sawan kana jahilan aw aliman, sama aja apakah dia tidak tahu, artinya dia belum tahu ilmunya, au aliman, atau dia orang alim, nasian au amidan, dia lupa atau dia sengaja, sama-sama batal sholatnya. Jangan katakan oh dia nggak tahu, dia belum belajar. Kasih tahu. Nah itu sebagai syarat. Ya, au aliman, apalagi orang yang sudah tahu. Nasian, lupa dia, setelah selesai sholat baru ingat dia belum mandi wajib, tetap harus ulang sholatnya. Berbeda kalau setelah sholat dia baru sadar pakaian yang dia gunakan itu dalam keadaan najis. Ini beda hal. Ya, karena najis itu berkaitan dengan apa? Unsur luar. Syai'un tari, sesuatu yang datang. Adapun hadas itu jiwanya, keadaannya berhadas.
Walaupun sudah jam 11 pagi contoh, dia baru sadar kalau tadi pagi dia belum mandi. Sementara yang sholat subuh telah selesai, jam 11 baru teringat, tetap dia mandi, ulang sholat subuhnya. Ya. Atau di waktu maghrib, maghrib ini dia sadar tadi subuh dia belum mandi. Ya, habis sholat maghrib ingat dia, udah pulang aja dulu mandi, atau mandi toilet, mandi segera, sholat. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dijamak dalam satu waktu, nggak perlu malu. Nabi SAW pernah akan melaksanakan sholat, sudah mau mulai sholat, sudah berdiri para sahabat, sudah rapi barisannya. Apa kata Nabi? Tunggu sebentar. Mereka tetap berbaris, Nabi pulang mandi. Dari mana para sahabat Nabi pulang mandi? Karena sampai ke masjid, mandi itu masih dalam keadaan basah. Ini menunjukkan apa? Nabi mandi. Nabi lupa, sudah sampai masjid, sudah mau jadi imam, Nabi ingat bahwasanya Nabi belum mandi. Ya, mandi janabah. Nabi pulang mandi, kemudian melaksanakan salat. Coba kalau kita imam kita begitu. 1 minggu selesai dia aja dibicarakan. Ya. Di WhatsApp pun disinggung. Tadi imam kenapa ya? Kok balik lagi dia? Basah lagi sampai masjid. Ya. Ini harus diulang. Wa in kana jahilan aw nasiyan, taib. Lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi tahara ya'thamu wa yu'azzar. Kalau dia seorang alim dan dia sengaja tidak berwudu, dia tahu syarat sholat itu wudu, tapi dia tidak lakukan, dan dia lakukan sholat tanpa berwudu, ya'thamu wa yu'azzaru. Dia berdosa dan dia harus dihukum karena dia mempermainkan syariat. Dia harus dihukum. Pemimpin harus menghukumnya. Ya, harus diminta tobat. Jadi harus dihukum. Dan ini hukumannya kembali kepada pemimpin. Wa in kana jahilan aw nasiyan, kalau dia itu lupa, kalau dia itu bodoh atau lupa, fa innahu la ya'tham, dia enggak berdosa. Lakin la tasihhu salatuhu, akan tetapi salatnya enggak sah. Dia harus ulang. Ya, dia harus ulang. Nah, jadi jangan malu untuk mengulang, jangan takut untuk dikomentari. Ya. Kenapa harus malu untuk dikomentari? Karena itu tanggung jawab kita. Untuk apa kita harus malu dikomentari? Ya kalau kita anggap kayaknya tadi saya belum wudu, salat saya tidak sah, sudah ulang aja. Tidak perlu malu. Dan kita pun melihat kawan seperti itu, jangan pula dipertanyakan. Mungkin ada sebagian kawan itu salat lupa dia, kemudian sujud sahwi. Mungkin awalnya dia masbuk, kemudian sebelum selesai belum salam dia sujud sahwi. Ya sudah, jangan komentari. Husnuzon kita dia ya menutup kesalahannya dengan sujud sahwi, atau sesuatu ada yang lalai, atau ada yang dia tinggalkan, baik dari kewajiban sholat atau rukun dalam sholat. Taib. Masih ada waktu? Ya, berapa isya? Ada berapa menit lagi? 2 menit? 2 menit. Oke lah, minggu depan aja lah. Ada pertanyaan tuh tentang ini? Enggak. Ada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Jamaah tidak mengapa, sah sholat jamaah, tapi imam berdosa dia. Apalagi kalau imam mengatakan saya batal tadi, makmum sudah melaksanakan sampai selesai. Bagaimana kondisi makmum? Sudah sah dia. Ya, itu urusan imam. Imam berdosa. Ya, sholat makmum sah. Ya, kalau dia sampai selesai sah. Ya. Baik. Oleh karena itu, ya sebagai seorang imam kita nggak perlu malu. Kalau kita batal tinggalkan.
Karena orang yang di belakang kita itu akan siap menjadi pengganti kita. Ya. Baik. Jadi kesalahan imam ini tidak ditanggung oleh makmum. Ya, tapi kekurangan makmum ini sudah disempurnakan oleh imam dalam sholat berjamaah. Contoh antum ketika ruku atau sujud tidak membaca doa. Ya, bagian dari wajib sholat. Kalau antum sholat sendiri ini sujud sahwi. Tapi karena antum berjamaah tidak. Karena apa? Karena sudah ditutupi dengan imam. Oleh karena ketika imam sujud sahwi contohnya, kita nggak tahu apa kesalahan imam. Usudon saja imam ada melakukan kesalahan yang kita nggak tahu. Bisa jadi bacaan sujud atau bacaan ruku dia tidak baca. Ya kita tidak tahu. Ya imam tidak membacanya, tapi imam sujud sahwi, sudah ikuti sujud sahwi. Itu juga kesalahan imam. Ya, yang membuat imam itu batal, kemudian dia tetap laksanakan sholat sampai selesai, udah kita selesai sholat. Makmum sah sholatnya, adapun imam dia harus ulang dan dia berdosa. Ya, wallahu a'lam. Sholat makmum tetap sah. Ya. Kalau nggak sah coba dia umumkan, saya tadi batal gitu ya. Apa nggak ngamuk semua orang? Ya, insyaallah taala sah sholat makmum. Ya. Taib, Allahu a'lam. Lagi? Apa? Hah? Oke, bisa. Yang nyoret siapa? Oke, apa yang maksud dengan mushaf gitu ya? Apakah mushaf itu murni berbahasa Arab semua? Bagaimana dengan terjemahan itu ya? Para ulama mengklasifikasikan tentang mushaf. Mereka mengatakan, sebagian mengatakan mushaf itu ya semua ayat Al-Quran, tidak ada perkataan manusia di sana. Adapun kitab-kitab tafsir mereka katakan ini bukan mushaf, memiliki hukum yang berbeda. Ya seperti tafsir Ibnu Katsir, di situ ada perkataan Allah dan ada perkataan manusia. Ini mereka katakan bukan mushaf. Mushaf adalah murni tidak ada perkataan siapapun di sana kecuali perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun warna, ya ini kembali kepada zaman. Ya di zaman kita ini warna banyak sekali dan itu tidak menjadi pembeda apakah dia mushaf atau tidak. Yang pastinya kalau tidak bercampur maka dia dikatakan mushaf. Adapun sudah bercampur, ya yang sudah dikatakan kitab tafsir, kitab fikih dan lain sebagainya, ini bukan mushaf. Oleh karenanya bagi mereka yang berpendapat bahwa tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, nanti dalam kitab-kitab pembahasan dalam kitab-kitab tafsir yang sudah bercampur, ini berbeda lagi hukum yang mereka tetapkan karena itu bukan mushaf. Ya. Taib. Jadi mushaf adalah yang murni tidak ada campuran perkataan manusia di sana. Ya, adapun kitab tafsir ya ini berbeda hukum. Sebagaimana kita fikih yang kita pegang ini ada kata-kata, ada ayat-ayat Quran di dalamnya, namun ini tidak dikatakan mushaf. Bagaimana dengan HP? Ini pun sudah menjadi perselisihan para ulama. Ya, apakah HP bisa dikatakan mushaf atau tidak? Sebagian mengatakan iya, sehingga mereka kalau buka mushaf di HP tetap harus berwudu. Sebagian mengatakan tidak, dimatikan HP selesai. Oleh karenanya HP ini boleh masuk toilet karena dalam keadaan mati tidak ada mushaf di dalamnya. Ya, taib Allahu alam. Ini hal-hal yang dipersisikan oleh para ulama. Yang pastinya ya kita berusaha untuk menghormati ya mushaf Al-Quran, apakah dia yang dibukukan atau yang ada di dalam handphone kita. Ketika kita bawa di tempat-tempat yang enggak layak membuka mushaf, maka jangan dibuka di sana. Ya. Jangan dibuka di sana. Tapi nanti kembali lagi kepada hukum bagaimana kalau mushaf itu dalam tas. Apakah tas itu boleh dibawa ke toilet atau tidak? Sebagian mengatakan tidak mengapa, karena hukumnya sudah hukum tas, bukan hukum mushaf lagi. Selama dia berada di dalam tas. Contoh kita dalam keadaan safar. Ya, nggak mungkin kita letakkan tas itu di luar toilet. Kita selesai dari toilet, selesai juga tas itu. Lalu bagaimana dengan mushaf yang kita bawa? Tidak mengapa masukkan tas, ya, karena dia sudah berada di dalam tempat.
Ya, dia tidak dihukumi lagi sebagai mushaf yang terbuka. Allahu alam. Ya, silakan baca artikel-artikel tentang fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan mushaf. Tetap kita garis bawahi, semuanya memiliki persisian di sana. Ya, walaupun kita tidak sepakat dengan bahwasanya yang di HP bukan mushaf, yang di HP tidak perlu kita berwudu dan sebagainya, tapi tetap saja ada pendapat-pendapat para ulama di sana tentang hal itu. Tetap kita menghormati pendapat mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.